Halo teman-teman, jumpa lagi di NF Literasi. Sebenarnya di saat yang serba sulit ini, di saat PHK tinggi sekali ya, di saat ya doakan supaya teman-teman mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dan rezeki yang lebih banyak lagi gitu ya, amin. Jadi sebenarnya kalau kita membahas peluang, saya nggak bilangnya peluang bisnisnya, karena cenderung biasanya negatif. Jadi lebih ke make money aja. Jadi sebenarnya ada banyak peluang make money online ya, khusus online. Saking banyaknya, kadang kita tuh bingung untuk mana nih yang oke, yang worth it, kita ikut kelas mahal-mahal, kita ikut komunitas, tapi malah ujung-ujungnya di dalam komunitas itu sendiri pada jualan gitu ya, di grup yang udah dibilang jangan selling tapi malah tadi hard selling semua. Nah gitu. Jadi harus gimana nih? Sebenarnya teman-teman harus tahu dulu, kita breakdown seperti ini ya. Misalnya posisi kita tuh di mana atau seperti apa, kemudian kita ini punya apa, dan selanjutnya bisanya kita tuh apa, kita tuh spesialis apa gitu ya. Dan yang terakhir tidak lebih penting adalah minatnya apa, minatnya kemana gitu ya teman-teman ya. Jadi mengenali potensi diri adalah langkah awal dan utama untuk mengetahui jalan rezeki kita. Dan sebenarnya sekarang eranya personal branding, marketing gitu ya, mungkin gak banyak yang teman tahu. Kenapa saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman bahwasanya personal branding adalah marketing focus 7.0 lah. Dan jadi apapun produk yang teman-teman jual, apapun produk jasa ataupun produk fisik, itu teman-teman bisa mendapat sales itu dari personal branding atau value yang diberikan oleh teman-teman kepada calon audiens ataupun target marketnya teman-teman gitu ya. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali tentang itu retorika personal branding gitu ya. Yang pertama sebenarnya membentuk persepsi orang dengan melihatmu sebagai siapa, seorang ahli kah, seorang inovator kah, pemimpin, atau sosok yang inspiratif gitu ya. Ketika kita sudah menentukan niche kita dan kita menunjukkan bahwa kita siapa dan minat kita apa, mungkin 1% dari ilmunya teman-teman itu akan berguna sekali ketika di-share dan bermanfaat, inspiring untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin oh iya ya kayaknya ini kayak banget ya audiensnya atau target audiens, baik yang sudah kenal maupun belum kenal, itu maka akan terarahkan, oh ya orang bapak ini atau kakak ini sangat spesifik dalam membahas satu hal, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah dianggap ahli, konten-konten seputar itu ya pasti akan teruknya lebih mengkut-kut, dan itu yang lebih banyak dibutuhkan sampai ke titik untuk monetize-nya teman-teman ya. Jadi gitu. And then membangun hubungan dengan menciptakan koneksi emosional dengan audiens membuat mereka merasa terhubung dan ingin mendengarkan lebih lanjut, kan menjadi subscriber baru atau menjadi follower baru dari teman-teman. Kemudian memicu tindakan yang dapat mendorong orang untuk mengambil tindakan tertentu ya. Misalnya kalau yang paling hot ya dia akan membeli produknya teman-teman, mengikuti di sosial media, atau mendukung semua ide gagasan-gagasan yang teman-teman share. Sebenarnya retorika ini dapat membantu mencapai tujuan yang dijelaskan di atas tadi. Jadi sudah berapa konten yang teman-teman buat di platformnya teman-teman, serah mau itu di Spotify, mau itu di YouTube, mau itu TikTok. Akan tetapi ketika teman-teman baru bikin 10 konten terus berharap ada closing dan
penjualan sales yang bagus, saya rasa ya I don't think so lah ya. Tetapi ketika teman-teman sudah menginjak ke 200, 500, 1000 konten, bahkan event itu sampai 5000 konten, teman-teman original, teman-teman memberitahukan kepada dunia bahwa kita siapa, minat kita di mana, gagasan kita apa, dan apa yang kita bisa bantu untuk para audiens kita. Nah, maksudnya produk kita, jasa ataupun produk fisik bisa membantu melepaskan semua masalah-masalah, minimal menjadi alat bantu, tools gitu ya. Jadi kembali lagi, kontennya teman-teman kalau sudah 5.000, saya rasa tidak mungkin tidak dimonetize, tidak mungkin tidak bisa dimonetize, atau bahkan tidak mungkin tidak ada yang DM untuk tanya-tanya gitu ya. Jadi ini lebih kepada teman-teman untuk bisa memposisikan diri sebagai personal branding yang memang diminati oleh para calon audiens ataupun minimal follower-follower baru yang memang merasa relate, merasa satu niche, yang merasa kayaknya dengan mendengarkan SKK ini atau dengan mendengarkan konten-konten kakak ini bisa mendekatkan ke mimpi-mimpi saya yang selama ini seperti menemui jalan buntu gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin gitu dulu ya teman-teman ya, sampai sini dulu untuk bagaimana mengoptimasi personal branding agar menciptakan sales tentang produk atau jasa teman-teman, produk fisik maksudnya itu ya. Semoga ini bermanfaat dan sampai bertemu di konten-konten NF literasi selanjutnya. Dadah.